Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Hari ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI. Rapat kerja hari ini membahas progres program strategis percepatan pemulihan dampak ekonomi COVID-19 dari Kementerian Pertanian. Rapat dimulai sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Rapat salah satunya membahas tentang menjaga ketersediaan produksi pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Komisi 4 meminta Kementan untuk melakukan terobosan, meningkatkan produksi dalam menerapkan strategi yang tidak biasa. Lalu bagaimana jalannya rapat antara Komisi 4 DPR dengan Menteri Pertanian? Kita langsung bergabung ke gedung DPR RI. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di sana. Dipo, apa saja strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam menjaga dan juga menstabilkan pasokan pangan di masa pandemi ini? Selamat siang Pak Skalis. Tadi ada beberapa hal yang langsung disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Komisi 4 DPR RI, tentu kaitannya dengan mengembalikan stabilitas ekonomi terkait dengan era COVID-19 khususnya dalam sektor pertanian. Tadi Syahrul Yassin Limpo memfokuskan kepada proses peningkatan kualitas produksi pangan dan juga penambahan lapangan kerja. Dalam masukannya juga tadi Syahrul Yassin Limpo meminta ataupun memberikan usulan kepada DPR begitu untuk memasukkan program modernisasi petani yang kemudian ini menjadi salah satu usulan juga dalam rangka mengembalikan stabilitas ekonomi di sektor pertanian khususnya pada saat era COVID-19. Betul sekali bahwa rapat kerja kali ini sudah dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin yang rencananya akan dimulai pada 10.30 dan akan berakhir sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat pembukaannya, Ketua Komisi 4 DPR RI juga memberikan sejumlah masukan. Tidak jauh-jauh, masih terkait dengan ketersediaan produksi pertanian, Komisi 4 DPR RI meminta kepada pihak dari Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan serta meningkatkan produksi pangan. Dalam hal ini adalah sembako yang merupakan landasan dari ketahanan pangan nasional. Tetapi dalam proses peningkatan pangan ataupun peningkatan di sektor pertanian ini, DPR RI dalam hal ini adalah Komisi 4 meminta kepada pihak dari Kementerian Pertanian untuk kreatif ataupun untuk melakukan terobosan-terobosan karena tentu peningkatan produksi di sektor pertanian pada saat era normal akan berbeda tantangannya jika dibandingkan dengan masa era COVID-19 yang sampai dengan saat ini kita ketahui masih terus terjadi peningkatan di Indonesia. Pak Skalis. Selain isu soal ketersediaan pangan yang tadi sudah Anda jelaskan, Dipo, apakah ada isu lain yang juga dibahas dalam rapat hari ini? Ya benar sekali Pak Skalis. Setidaknya ada dua isu lain yang kemudian menjadi pembahasan di rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Tadi juga sempat disinggung terkait dengan kebijakan impor pertanian, di mana Komisi 4 DPR RI meminta kepada Badan Kekarantinaan untuk memperketat bagaimana nantinya proses impor di sektor pertanian agar tidak terjadi kontaminasi di produk impor pertanian tersebut. Karena jika nanti terjadi kontaminasi akan mempengaruhi ataupun akan menurunkan produktivitas di sektor pertanian. Sebagai salah satu contohnya adalah pihak dari Komisi 4 DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk mengusut dan juga menyelidiki kasus matinya sejumlah hewan ternak babi di sejumlah wilayah Indonesia yang ditengarai akibat flu babi Afrika. Tentu pembahasan kedua yang menjadi fokus dan juga menjadi perbincangan juga di tengah masyarakat adalah produksi dari kalung eukaliptus yang kemudian menjadi pro kontra, baik itu antara akademisi kesehatan dan juga sejumlah pihak begitu. Karena kita tahu bahwa rencananya Kementerian Pertanian akan mulai memproduksi kalung eukaliptus yang disinyalir dapat reduksi ataupun yang dapat menghindari virus corona pada Agustus 2020. Tadi sempat dibahas oleh salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yang menyebut bahwa sebenarnya Komisi 4 ini mengapresiasi usaha ataupun masukan dan juga kinerja dari Kementerian Pertanian yang hendak ataupun merencanakan akan memproduksi kalung eukaliptus yang disebut akan sebagai antivirus corona. Tetapi Komisi 4 DPR RI menyebut bahwa ini bukan ranah dari Kementerian Pertanian tetapi lebih kepada ranah Kementerian Kesehatan. Artinya jika Kementerian Pertanian yang mengeluarkan produk tersebut akan ada legitimasi yang kurang kuat dari masyarakat karena hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Kesehatan. Nanti kita akan coba dalami lagi langsung kepada
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dengan progres dan juga rencana produksi dari eukaliptus yang akan direncanakan dimulai pada Agustus 2020 mendatang. Paskalis. Melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta, Dipo Nurbahagia, terima kasih. Saudara, yang masih jadi polemik, Kementerian Pertanian ini merevisi pernyataan kalung eukaliptus sebagai antivirus corona. Ahli farmasi menilai perlu penelitian lebih lanjut atas manfaat eukaliptus sebagai obat virus corona. Kementerian Pertanian membantah mengklaim membuat kalung yang mampu membunuh virus corona hingga 100%. Kementerian Pertanian hingga kini baru menyelesaikan uji laboratorium yang hasilnya kalung berpotensi membunuh virus corona. Secara laboratorium potensi untuk membunuh virus corona. Jadi dalam tanda kutip ya, secara laboratorium kita sudah uji ini berpotensi untuk membunuh virus corona, termasuk H5N1 dan influenza. Kalau ditanyakan kenapa belum uji klinis? Ya, uji klinis itu perlu waktu yang cukup lama. Tentunya dalam 2-3 bulan ini, kalau saya menyampaikan bahwa ini sudah uji klinis, pasti bohong gitu ya, Windy ya. Karena uji klinis itu, kalau terkait dengan vaksin dan medicine oral itu, paling sedikit butuh waktu 18 bulan. Kalau mau dipercepat 12 bulan, tapi biasanya rata-rata 1,5 tahun itu. Senin sore, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Muhammad Fakih, menemui Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pertanian menjajaki kerjasama kolaborasi dengan PBI di dalam pengembangan produk aromaterapi berbahan dasar tanaman eukaliptus. Yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian itu dalam rangka juga mencari bagaimana mengatasi corona dari bahan-bahan yang kita tahu itu kekayaan alam Indonesia. Jadi ini kalau pencarian lewat riset ya, lewat riset yang terstruktur itu bisa kita lakukan dengan baik, maka tidak mungkin ini bukti bagi kita bahwa sebenarnya Indonesia mampu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Guru Besar Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Zulis Ikawati, mengapresiasi penelitian yang dilakukan Kementerian Pertanian. Namun Zulis menyebutkan perlu penelitian lebih lanjut mengenai khasiatnya. Betul, luar biasa. Makanya saya appreciate itu penelitian yang bagus. Tetapi kemudian itu kan menggunakan kadar tertentu ya yang bisa membunuh virus dalam sel itu tadi. Ya. Tetapi kemudian ketika kita aplikasikan dalam suatu produk, kemudian diinhalasi misalnya, apakah kadar yang terhirup itu nanti akan sama seperti kadar waktu diuji? Baik. Karena kadar yang diuji itu adalah kadar yang membunuh. Tetapi ketika kadarnya itu misalnya kurang, tidak mencapai kadar hambat minimalnya, maka tidak akan memberikan efek antivirus. Itulah masalahnya di situ. Sementara itu, epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Windu Purnomo menilai dibutuhkan waktu yang panjang untuk meneliti sebuah produk kesehatan hingga dinyatakan punya manfaat mengobati. Jadi Mentan kan sudah meralat juga ya bahwa ini bukan antivirus. Akhirnya, ya, iya. akhirnya meskipun di awal kan sangat yakin masyarakat, ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya kan kalau menurut good clinical practice ya, tahapan penelitian itu kan panjang dan ini masih in vitro. Jadi kan yang sudah dilakukan ya, yang saya baca ini masih fasenya adalah in silico, jadi uji molekuler ya, itu dengan pemodelan, kemudian dilanjutkan dengan in vitro. In vitro itu bukan makhluk hidup, belum, masih jaringan ya. Sejumlah lembaga di dunia saat ini tengah berlomba-lomba meneliti obat atau vaksin anti COVID-19. Namun hingga kini belum ada satupun yang mengklaim berhasil. Hingga nanti ditemukan, masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Tim Liputan, Kompas TV.